Halo, eh Scorpio, Sun Moon Rising Venus ya. Halo juga Crosswatcher yang lagi memantau Scorpio. Wah, ini general reading. Energi banyak orang yang punya bercat Scorpio. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Eh, Mungkin udah ada yang merasakan energinya atau maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching dan sebagainya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. So kita cek ini energi Scorpio dan orang yang kamu fokuskan gitu. Oke. Oke, ini ada kartu Unfinished Symphony ya. Ya. Never ending story. Wah. A leg up. Frog in the root. Co-create. Dan imagine. Oke. Scorpio, ini bisa kamu atau vice versa ya. Jadi aku lihat kamu tuh kayak ya mempunyai banyak cerita kehidupan ya, kehidupan percintaan, karir, studi, bisnis, kerjaan, finansial ya. Aku rasa banyaklah polemik yang kamu alami gitu. Beberapa kalian ngerasa capek ya, ngerasa kayak pengen banget mungkin bed rest atau ya pengen istirahat dari dunia yang pahit ini gitu. Tapi ya di sini sih aku ngelihatnya sebenarnya kamu nggak perlu harus memporsir semuanya. Misal dalam karir, kerjaan, bisnis atau apa ya, boleh sih bertarget, tapi jangan terlalu berambisi atau jangan terlalu menggebu-gebu. Takutnya kalau kamu berlebihan, terus nanti nggak sesuai harapan, kamu kecewa lagi dan lagi gitu. Ya dalam bidang apapun sih, termasuk dalam percintaan juga. Aku ngelihat di sini energi percintaan kamu tuh kayak ya lumayan membingungkan ya. Beberapa kalian kayak belum bisa melepaskan koneksi sama seseorang. Seseorang yang udah lama ini ya. Ini bukan orang yang kemarin sore. Ini orang lama. Terkoneksi terus sama kamu. Kamu merasa kayak kok nggak kelar-kelar ya? Kok nggak beres-beres ya urusan hati sama dia. Gitu. Beberapa kalian kayak mungkin sering bernostalgia ke masa lalu, tapi ada juga yang kayak ya muncul aja energi orang lama ini. Kamu overthinking, mikirin dia gitu. Kamu merasa ya kadang koneksi sama orang ini tuh mengganggu produktivitas kamu dalam bekerja, dalam berbisnis dan sebagainya. Ya pokoknya energi dia tuh kayak ngeganggu banget sebenarnya buat kamu melanjutkan hidup. Padahal ini beberapa kalian kan mungkin udah dealing sama orang lain, udah welcome sama orang lain, udah punya kehidupan baru, fokus yang lain. Tapi kayak ya honestly sih nggak bisa diungkiri ya, hati kamu masih ada ke dia gitu, ke orang lama ini. Koneksi kamu kuat banget sama dia ini ya. Mungkin memang kalian pisahnya tidak baik-baik gitu. Beberapa ada yang ngerasa kayak
kita kayak belum kelar aja gitu, kayak belum beres 100%. Ya terlihat aja udah selesai dengan dia, tapi kayak masih sayang mungkin. Nah, seperti itu. Karena kan kalau hati belum kelar 100% kan masih terbawa nih ke masa depan. Dan apa ya? Kalau kamu teringat sama seseorang itu, kamu kadang baper gitu. Kamu bawa perasaan, bahkan kamu jadi berimajinasi ketemu dia, bicara sama dia seperti itu. Bisa vice versa ya. Bisa vice versa. Jadi di sini tuh ada seseorang yang ya bisa aja dia mengingat kamu terus. Jadi kalau orang yang seperti itu energinya memusatkan ke kamu, ya tidak menutup kemungkinan kamu jadi terkoneksi terus ke dianya. Jadi kalian berdua ini masih ada energi tarik menarik ya. Kalau aku lihat ya mungkin beberapa kalian ngerasa udahlah let go aja ke depan, maju ke depan, menjalani kehidupan mendatang. Tapi ya kamu merasa bayang-bayang orang ini selalu menghantui kamu. Ini beberapa memang seperti hantu ya. Bisa vice versa. Padahal dilihat-lihat sih pikiran kan gak dia aja ya. Kamu kan harus mikirin masa depan, mikirin karir, kerjaan, bisnis atau apa. Kamu kan juga harus mikirin keluarga ya. Ini beberapa kalian family material orangnya, family oriented. Kamu sayang sama keluarga kamu. Ya bisa juga sih kamu terjebak sama beberapa pilihan. Kalau memihak sama dia ada resikonya, memihak sama keluarga pun ada resikonya. Ya namanya hidup ya, ada aja masalahnya. Kalau nggak ada masalah bukan hidup ya. Gitu. Sekarang perasaan dia ke kamu ya. Scorpio. Oke, ini ada kartu Nine of Pentacles. Eight of Pentacles, Ace of Swords, Three of Attempts, Ace of Wands, Two of Wands, Knight of Pentacles. Oke. Di sini ada Capricorn, Virgo, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja. Wah. Ada sih water sign, walaupun sedikit ya. Ke Scorpio, Cancer, Pisces gitu. Jadi, orang ini tuh ngerasa sebenarnya dia salut sih sama kamu ya. Salutnya itu karena kamu memborong semua gitu. Beberapa kalian kayak ya kamu borong percintaan, kamu borong kerjaan, kamu borong keluarga gitu. Bisa vice versa ya. Jadi seseorang ini merasa kayak ya gue salut sih. Lo orangnya pekerja keras, lo fokus banget membangun masa depan lo. Lo juga sayang sama keluarga. Ya, lo tuh luar biasa sebenarnya. Dia ngerasa gitu. Tapi kadang dia merasa sedih gitu, sakit hati. Kalau kamu terlalu memihak sama yang lain, dia ngerasa gimana gitu. Ya walaupun kamu tuh fokusnya ke pekerjaan, karir, keluarga, tapi tetap aja orang ini tuh sensi gitu. Atau dia memang mudah sakit hati. So di sini ada orang lain, aku lihat ya. Ada di sini yang menghadirkan orang lain. Bisa dari pihak kamu atau pihak dia, gitu. Jadi kalau misalnya dia ngerasa kayak lu tuh ribet, lu tuh rumit gitu, ya aku rasa dia punya opsi lain. Dia menghadirkan yang lain gitu. Ya sebagai cadangan gitu ya.
Kalau misalnya nggak worth it sama kamu, dia sama yang lain gitu. Ada beberapa cadangan dia di sini ya. Dia dealing juga sama orang lain. Tapi dia tetap nih memperhatikan kamu. Beberapa dari mereka ini rajin kepoin kamu ya. Stalking kamu tuh di media sosial. Orang lama, orang sekarang, orang baru, semua kepoin kamu ya. Ngerasa aja kayak, wah Scorpio sekarang sibuk apa sih gitu. Kepo aja sih merekanya. Atau dianya ya yang kamu fokuskan. Dia kayak selalu ingin tahu tentang kamu. Dia ngerasa kamu tuh sekarang fokus banget membangun masa depan, membangun keuangan, finansial, karir, bisnis, dan sebagainya. Beberapa dari mereka merasa salut karena kamu tuh ya, kamu makin bersinar gitu menurut mereka ya. Beberapa mereka ngerasa kayak lo makin bagus sih sekarang, ada kemajuan di hidup lo ya. Dia ngerasa aja kamu udah berkembang, udah banyak perubahan baik di hidup kamu, apalagi soal cuan gitu ya. Ya dia ngerasa aja kamu mandiri, kamu bisa gitu menghasilkan sesuatu yang baik di hidup kamu, menghasilkan keuangan yang baik kayak gitu. Bisa vice versa ya, bisa terbalik ini. Tapi beberapa dari mereka mungkin merasa apa ya, terabaikan atau gimana gitu. Karena aku lihat ini bisa aja misunderstanding, salah paham. Salah pahamnya sih apa ya, dia merasa tidak dicintai gitu. Kamu juga merasa gitu. Kamu merasa nggak dicintai karena dia kurang memahami kamu, kurang mengerti jalan hidup kamu gitu. Apalagi kalau kalian punya perbedaan ya. Ini beberapa kalian beda banget, beda karakter, beda pola hidup, beda tradisi, beda latar belakang keluarga. Jadi kalau punya perbedaan gitu ya, apa ya, sulit juga sih ujungnya nanti kayak gimana gitu. Karena ini entah dianya atau kamu lebih kayak jalani aja dulu, ternyata stuck gitu hubungannya, koneksinya stuck. Malah ada yang kayak jadi muter-muter gitu ke yang lain, atau welcome ke orang lama, welcome ke orang baru, bolak-balik gitu. Jadi kayak ya sulit gitu, sulit berujung sama satu orang gitu ya. Dan aku rasa orang ini sering banget mikirin kamu, pengen berkomitmen, pengen menjadikan kamu satu-satunya. Tapi kayak apa ya, mungkin kamu dealing sama orang yang ya beda karakter banget kalian ya. Atau kalian ada perbedaan kayak yang aku bilang tadi. Jadi hubungan ini tuh lambat, lelet banget bergeraknya. Bahkan untuk membuat keputusan juga sulit. Bertahan sakit, melepas juga sakit. Jadi maunya apa gitu ya kan? Ya memang sulit sih kalau ada di posisi seperti ini. Jadi aku lihat ada di sini seseorang yang diam gitu. Dia jadi kayak pasif ke kamu. Dia jadi kayak orang yang ya mungkin kamu ngerasa dia kayak sulit mengerti kamu, padahal kalian salah paham sih. Ini beberapa memang misunderstanding, mungkin kurang komunikasi, kurang bicara jujur satu sama lain gitu. Padahal sih ya kalian saling cinta, kalian saling sayang. Seperti itu ya. Coba kita lihat lagi dari dianya. Nah, ini ada kartu komprehensi. Confusion.
prayer, isolation, impatience, acceptance. Nah, jadi seseorang di sini ya, yang bisa aja dia diam atau pasif, terus kamu ngerasa ikutan pasif gitu. Ada yang menutup diri, membatasi komunikasi. Ya kamunya seperti itu juga, gitu ya. Orang ini bingung sih, dia bingung menghadapi kamu juga. Ada seseorang yang sebenarnya bersyukur udah kenal kamu. Dia seneng sih sebenarnya bisa punya relasi atau koneksi dengan kamu. Tapi ya dia ngerasa buntu, bingung gitu. Karena kalian mungkin belum terbuka satu sama lain. Jadi ya orang ini tuh sebenarnya kayak orang yang dia pengen kamu ngasih feedback yang bagus gitu, tapi dia nggak ngelakuin apa-apa gitu. Bisa vice versa. Jadi ada seseorang yang kayak berharap diperjuangin, tapi dia juga nggak tahu dia udah melakukan sejauh apa untuk kamu. Jadi kamu kan merasa kayak ya lu mau diperjuangin tapi lu perjuangin gue nggak gitu. Ya adalah di situ miskomunikasinya. Dan ini ada pengaruh dari yang lain ya, gitu. Beberapa di sini jadi kayak ya menutup diri lah, merenung, ya berdoa sama yang maha kuasa. Banyak situasi dingin jadinya ya. Kalau misalnya ngomong datar gitu, bahkan ada yang nggak ngomong jadinya. Ini beberapa dari mereka. Sebenarnya mereka itu seneng sih kalau kamu tuh pekerja keras, kamu mikirin masa depan ya. Mereka sebenarnya support aja gitu. Cuma kan nggak semua orang bisa menerima kamu terus-terusan begitu. Apalagi dia nih, ini seseorang yang selalu menggunakan logika, insting. Ya dia kurang menggunakan hati nurani gitu. Ibarat kayak ya kamu punya high sensitivity, sedangkan dianya low sensitivity gitu. Dia orangnya kurang peka, kurang perasa ya, kurang peka sama kamu. Seperti itu. Padahal ya gimana ya, kamu mungkin maunya dia ngertiin kamu tanpa kamu harus bicara banyak gitu. Tapi gak semua orang peka, gak semua orang perasa seperti kamu. Orang ini tuh harus dikasih tahu nih A, B, C, D sampai Z, baru dia ngerti gitu. Tapi ada juga yang memang kamu udah banyak bicara, tapi ya mungkin dia lebih kayak pakai logikanya. Jadi dia menganalisa pakai pemikiran dia. Jadi kamu berusaha menjelaskan A sampai Z juga kayak nggak ada artinya gitu. Makanya di sini ada yang mentok gitu ya. Dia jadi orang yang kayak nggak mau berjuang gitu. Lebih kayak lihat effort kamu aja. Makanya di sini nggak balance ya. Beberapa ada hubungan karma, ada twin flame, tapi saling menyakiti jadinya. Ada yang tersakiti sih seperti itu. Tapi aku rasa sih ini tentang komunikasi yang paling utama ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini ada kartu engagement. Trust, chemistry. Give your relationship a chance. Free yourself. Oke. Jadi kalau aku lihat, nah ini kan heart to heart conversation. Kuncinya memang komunikasi. Terus komunikasinya itu nggak boleh komunikasi sembarangan sih, tapi lebih kayak kejujuran hati satu sama lain itu harus ada.
karena ada trust issue ya. Kamu sama dia itu sebenarnya punya chemistry, punya koneksi yang kuat. Tapi di sini ada seseorang yang kayak nggak percaya, nggak yakin, atau dia terlalu santai, terlalu slow, terlalu sepele gitu. Makanya hubungannya lambat ya, koneksinya lambat, dia geraknya lama gitu. Tapi semesta di sini bilang gimana pun situasi kalian, ada pengaruh dari yang lain juga. Aku rasa ada kesempatan kedua ya, ada kesempatan lagi untuk kalian bisa lebih dekat, bisa bersama, bisa bersatu gitu. Tapi kalian harus bisa melepaskan energi-energi negatif, harus membereskan urusan kalian sama yang lain. Dalam artian ya, kalau memang ini konteksnya percintaan ya fokuslah pada percintaan. Jangan bawa-bawa pihak lain, pihak keluarga, pihak ya, bawa-bawa soal kerjaan, soal finansial seperti itu. Bisa vice versa ini ya, bisa dianya atau kamunya. Terus ya kalau kita mau melangkah ke depan, kita harus beresin urusan kita sama masa lalu gitu. Ya kalau kamu memilih masa depan. Tapi kalau kamu rasa ingin tetap sama orang masa lalu ya kamu harus memilih gitu. Kamu pengen melanjutkan hidup bersama orang masa lalu atau melanjutkan sama orang yang baru gitu. Semua keputusan ada di tangan kamu. Semua ada resikonya ya. Kamu milih si ini ada resikonya, milih si itu ada resikonya. Ya namanya juga hidup ya. Ada aja tuh konfliknya. So lebih kayak tentukanlah pilihan kamu sesuai intuisi, kata hati. Nah seperti itu ya. Kalau kamu memang mau fokus melangkah ke depan ya bereskan seluruh isi hati kamu sama orang masa lalu. Jadi aku rasa kalau kita masih ngambang nih ya, masih meraba-raba, menoleh-menoleh ke belakang, kita sulit melangkah ke depan. Tapi kalau kita konsisten, ya mudah-mudahan kita bisa gitu. Bisa membuat masa depan kita lebih baik. Tanpa harus ada energi-energi negatif lagi dari masa lalu. Ya kalau kamu merasa dari masa lalu itu banyakkan negatif, ya memang harus dilepas. Tapi kalau masa lalu itu banyak positifnya ya, tentukan aja pilihan kamu ya. Ditimbang-timbang masa lalu atau masa depan yang lebih layak untuk kamu. Gitu. Jadi ini untuk Scorpio. Bisa vice versa nih. Atau beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.